al-i'rabu wal bina. Al-i'rabu wal bina. I'rab dan bina. Apa itu i'rab? Apa itu bina? Akan kita pelajari. Kemudian perhatikan. Pertama, kita belajar al-i'rabu wal bina fil asma. Al-i'rabu wal bina fil asma. I'rab dan bina dalam isim-isim. Bagaimana i'rab dalam isim? Bagaimana bina dalam isim? Itu yang pertama yang akan kita pelajari. Sehingga kita harus tahu apa itu al-ismul mu'rab dan al-ismul mabni. Beliau mengatakan, al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Isim itu bisa mu'rab dan bisa mabni. Atau ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jadi isim kalau tidak mu'rab maka dia mabni. Kalau tidak mabni maka dia mu'rab. Terus sekarang al-mu'rab. Apa itu mu'rab? Al-mu'rabu, mu'rab adalah ma taghayyara akhiruhu bisababil amili. Adalah isim yang mengalami perubahan pada akhirnya disebabkan oleh amil. Isim mu'rab adalah isim yang mengalami perubahan pada akhirnya disebabkan oleh amil. Oleh amil yang masuk kepadanya. Nahwu contohnya, kita lihat contohnya. Ja'al mudarisu. Ja'al mudarisu. Al-mudarisu di sini dia adalah fa'ilun marfu. Dia fa'il marfu. Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Tanda marfunya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Al-mudarisu, ja'al mudarisu, al-mudarisu fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu li'annahul mufrad. Nah, kemudian kalimat bawahnya sa'altul mudarisa. Sa'altul mudarisa. Al-mudarisa di sini adalah maf'ulun bih mansubun. Wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhiri li'annahul mufrad. Kemudian contoh ketiga, salamtu alal mudarrisi. Salamtu alal mudarrisi. Salamtu alal mudarrisi. Al-mudarrisi, al-mudarrisi ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun li'annahul ismul mufrad. Nah, perhatikan al-mudarrisu. Dia bisa marfu, bisa mansub al-mudarrisa, bisa majrur al-mudarrisi. Sehingga al-mudarris adalah isim yang mu'rab. Isim yang mengalami perubahan. Tentu perubahannya disebabkan oleh amil, oleh penyebab, baik isim, fi'il, atau huruf. Al-mudarisu, ja'al mudarisu. Al-mudarisu ini marfu karena dia amil. Mana amilnya? Amilnya adalah fi'il ja'a. Sa'altul mudarisa. Al-mudarisa mansub. Kenapa? Karena dia amil. Mana amilnya? Sa'altu. Sa'altu. Kemudian salamtu alal mudarisi. Al-mudarisi majrur. Mana amilnya? Yang menyebabkan majrur ada alanya. Nah, jadi mohon perhatikan, isim mu'rab adalah ma taghayyara akhiruhu bisababil amil.
Jadi yang berubah harokat akhirnya disebabkan oleh amil. Ketika ada amil bisa mengalami perubahan dari marfu ke mansub dan ke majrur. Nah, berikutnya kita pelajari tentang al-ismul mabni, isim mabni. Apa itu isim mabni? Wal mabni dan isim mabni ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil amil. Isim-isim yang tidak mengalami perubahan akhirnya walaupun adanya amil, walaupun disebabkan oleh amil. Isim-isim tidak mengalami perubahan akhirnya dengan adanya amil, tetap tidak berubah. Contoh, Ja'a haula'i. Perhatikan haula'i. Dia ini fa'il. Lihat, dia fa'il tapi tidak marfu. Lihat, haula'i isim yang mabni, isim yang tetap. Dia isim isyarah sehingga tidak mengalami perubahan akhirnya, sehingga tetap seperti ini, maka tidak marfu walaupun dia fa'il. Maka dalam i'rab kita mengatakan fi mahalli raf'in, dalam keadaan rofa. Keadaannya rofa karena dia sebagai fa'il, tapi dia tidak marfu karena dia isim mabni. Ingat, keadaannya rofa karena dia sebagai fa'il, tapi dia tidak marfu karena dia isim mabni, isim yang tidak mengalami perubahan. Jadi kalau kita i'rab haula'i ismul isyarati mabniun alal kasri fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, walaupun di sini ada ambil ja'a, tapi tetap haula'i tidak marfu. Nah, contoh kedua, sa'altu, mohon diperhatikan, bacanya sa'altu haula'i. Haula'i adalah sini sebagai maf'ulun bih. Dia maf'ulun bih, tapi dia tidak mansub. Kenapa? Karena haula'i adalah isim mabni, isim yang tetap. Dia isim isyarah. Tetapi kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Karena dia tidak mansub, maka kita katakan fi mahali nasbin, dalam keadaan nasab. Kenapa kita katakan dalam keadaan nasab? Karena dia sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukum asalnya mansub. Berhubung ini isim yang mabni, maka kita katakan dalam keadaan nasab gitu ya. Sehingga i'rabnya kita katakan haula'i adalah maf'ulun bih. Haula'i ismul isyarati mabniun alal kasri. Ismul isyarati mabniun alal kasri fi mahali nasbin maf'ulun bih. Nah, contoh ketiga, salamtu ala haula'i. Perhatikan haula'i. Dia jatuh setelah harfu jar ala. Tapi dia tidak majrur. Kenapa dia tidak majrur? Karena dia isim mabni, isim yang tetap, tidak bisa mengalami perubahan. Berhubung dia tidak huruf jar, maka kita katakan fi mahali jarrin, dalam keadaan jar. Walaupun dia majrur, tapi kita katakan fi mahali jarrin, dalam keadaan jar, karena didahului huruf jar. Kalau kita meng'irab dengan lengkap, haula'i ismul isyarati mabniun ala kasri fi mahali jarrin ismun majrurun. Nah, jadi ingat baik-baik. Al-mu'rab ma taghayyara akhiru bisababil amil. Mu'rab adalah isim
yang bisa mengalami perubahan disebabkan amil yang masuk padanya. Kalau kita bicara isim ya. Nah, kemudian mabni ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil amil. Isim atau apa-apa yang tidak mengalami perubahan akhirnya disebabkan masuknya amil. Nah, mohon perhatikan baik-baik. Berikutnya perhatikan. Kita bahas al-mu'rabu wal mabniyu minal asma. Mu'rab dan mabni dari isim, atau isim yang mu'rab dan isim yang mabni. Itu apa saja? Perhatikan. Al-asma'u kulluha mu'rabatun. Isim itu seluruhnya mu'rab. Seluruhnya mu'rab, bisa mengalami perubahan. Ma'adal fi'atiyah, kecuali bagian berikut ini, kecuali sekelompok berikut ini. Jadi hukum asalnya isim itu mu'rab, kecuali sebagian kecil ini. Jadi ada yang mabni tapi sedikit, hukum asalnya mu'rab, yang mabni sebagian kecil saja. Apa saja isim yang mabni? Pertama adalah az-dhamair, domir. Seluruh domir itu mabni. Perhatikan, huwa, hum, anta, antum, ana, zahabtu, qalu. Perhatikan dalam zahabtu, domirnya adalah tunya. Qalu, domirnya wawunya. Nah, hadhi dhamairur raf'i. Domir ini semuanya dalam keadaan rofa. Perhatikan, domir munfasil, yaitu huwa, hum, anta, antum, ana, ini selalu dalam keadaan rofa sebagai mubtada. Jadi dhamir munfasil, huwa, hum, anta, antum, ana, dan teman-temannya itu selalu mubtada, maka fi mahali raf'in. Adapun zahabtu dan qalu, tunya, dhamir tu ini dhamir muttasil tu ini, dan juga qalu, dhamir muttasil qalu, wawunya ini dia dalam keadaan rafa juga, tapi bukan sebagai mubtada, sebagai fa'il. Mohon perhatikan ya, sebagai fa'il. Jadi ini kalau dalam kalimat, maka huwa, hum, anta, antum, ana, ini mubtada fi mahali rafin, atau kita i'rab lengkapnya dhamirun munfasilun mabniun ala, kalau huwa ala fathah, hum ala sukun, anta ala fathah, gitu ya. Terus fi mahali rafin mubtada. Kalau zahabtu, tunya berarti dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali rafin fa'ilun. Kalau wawu, dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali rafin fa'il, gitu ya. Mohon perhatikan. Nah, kemudian perhatikan lagi dhamir yang lain. Ra'aituhu, perhatikan hu. Ra'aituhu, aku melihatnya. As'aluka, aku bertanya kepadamu. Dorobani, dia memukulku. Hu, ka, dan ya di sini hadi dhamairun nasbi. Dhamir ini dhamir nasab. Maksudnya gimana? Dhamir ini keadaannya nasab fi mahali nasbin. Kenapa? Karena sebagai maf'ulun bih. Misalnya, ra'aituhu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. As'aluka dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahali nasbin maf'ulun bih, ya. Mohon perhatikan. Nah, dan ketiga, kitabuhu.
daftaruha ismuka alaiha lana. Lihat yang bawah, yang belakang domirnya semua domairul jar, domir yang jar atau fi mahalli jarrin. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Kalau tidak sebagai mudhafun ilaih, sebagai isim majrur. Kitabuhu, hu kan mudhafun ilaih. Daftaruha, ha mudhafun ilaih. Ismuka, ka mudhafun ilaih. Alaiha, ha isim majrur. Setelah huruf jar, lana setelah huruf jar. 6, isim majrur. 6. Jadi mohon perhatikan dhamir, ada dhamir rafa ketika dia sebagai mubtada atau fa'il, ada dhamir nasab ketika sebagai maf'ulun bih, ada dhamir jar ketika sebagai mudhafun ilaih atau majrur dengan huruf jar. Nah, beranjak yang kedua dari isim-isim mabni adalah asmaul isyarati, isim isyarah, kata tunjuk. Ada haza, hadhihi, zalika, ulaika. Nah, ini mabni. Hadza mabni di atas sukun, hadhihi di atas kasrah, zalika fathah, ulaika fathah. Mohon perhatikan di dalam kurung hadzani wa hatani. Hadzani dan hatani mu'rabani. Keduanya mu'rab. Tidak mabni tapi mu'rab. Hadzani ini bisa marfu dengan alif, bisa mansub dengan ya, majrur dengan ya. Hadzani, hadzaini. Hatani marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya. Hatani, hataini. Nah, adapun selainnya maka mabni ya, maka mabni. Nah, ketiga isim mabni yang ketiga adalah al asmaul mausul. Isim-isim mausul, kata sambung. Kata sambung. Apa saja itu? Alladzi mabni di atas sukun, allati mabni di atas sukun, alladzina mabni di atas fathah. Mohon perhatikan alladzani dan allatani mu'rabani. Alladzani dan allatani keduanya mu'rab, bukan mabni. Aladzani marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya. Alatani marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Aladzani, aladzaini, alatani, alataini. Berarti mu'rab. Nah, kemudian yang keempat asmaul istifham, isim istifham. Semua mabni, ada man, aina, ma, mata, kaifa. Man mabni di atas sukun, aina mabni di atas fathah, ma di atas sukun, mata di atas sukun, kaifa di atas fathah. Kemudian kelima yang mabni adalah ba'duz zurufi, sebagian dzaraf. Maksudnya apa? Maksudnya tidak semua dzaraf. Pada asalnya dzaraf itu tidak mabni tapi mu'rab. Hanya saja ada sebagian dzaraf yang mabni. Apa saja itu? Yaitu idza. Ini dzaraf mabni di atas sukun, al-ana dzaraf mabni di atas fathah, haitsu dzaraf mabni di atas dhamma, amsi dzaraf mabni di atas kasrah. Nah. Kemudian yang keenam yang termasuk isim mabni adalah al-asmaul af'al. Isim-isim yang bermakna fi'il. Makna fi'il. Maka mabni. Contoh, amin. Amin. Mabni di atas sukun. Uffin. Mabni di atas kasrah. Ahi. Mabni di atas kasrah. Ini semua adalah isim tapi punya makna fi'il. Yang ketujuh dari isim mabni adalah al-adadul murakkabah. Bilangan berapa? Murakkab, bilangan gabungan. Bilangan belasan. Murakkab itu bilangan belasan. Dari 11 sampai 19 itu mabni. Kecuali
Lihat, ahada asyara mabni, tis'ata asyara mabni, asalisa asyara mabni. Nah, kecuali apa? Al-juz'ul awal min isna asyara. Kecuali bilangan yang pertama dari isna asyara. Isna asyara itu bilangan pertama, yaitu isnanya itu mu'rab. Isnanya mu'rab. Jadi 12 kan isna asyara atau isnata asyara. Ya isnanya atau isnatanya itu mu'rab. Bisa mengalami perubahan. Marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya. Khusus apa? Khusus isna dan isnata di bilangan yang awal. Nah, contoh. Yadrusu fil fasli isna asyara taliban. Isna di sini isnanya mu'rab. Isna mu'rab. Lihat bawahnya. Ra'aitu isnai asyara taliban. Tadi yadrusu fil fasli isna asyara taliban. Isna ini sebagai apa? Dia mubtada marfu dengan alif. Ra'aitu isnai asyara taliban. Isnai ini maf'ulun bih mansub dengan ya. Lagi, hadza ta'amu lisnai asyara taliban. Hada ta'amu lisnai. Nai ini kan lisnai. Ini isim majrur, dia majrur dengan ya. Jadi bilangan belasan semuanya mabni kecuali yang 12 itu bagian yang pertama isna dan isnatanya itu mu'rab. Bisa isna, bisa isnai. Bisa isnata, isnatai. Gitu ya. Mohon perhatikan baik-baik. Nah, cukup sekian dulu pembahasan kita pada kali ini tentang isim mu'rab dan isim mabni. Insyaallah materi berikutnya kita bahas di kesempatan berikutnya karena pembahasannya sudah berbeda, jadi kita jelaskan per pembahasan. Karena selanjutnya kita akan belajar alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyah. Tentu sangat berbeda. Pembahasan sudah berbeda dari al-ismul mu'rab wal ismul mabni. Maka kita cukupkan sampai di sini dulu tentang alamatul i'rabil asliyah wal far'iyah. Kita bahas di pekan yang akan datang insyaallah taala. Wa alami shawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.